Tes, tes. Shalom. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Berita jemaat pada pagi hari ini ada isinya sama saja dengan yang tertera pada berita jemaat hari Minggu kemarin, hanya sedikit ada tambahan. Yang pertama, undangan ibadah perayaan Paskah kelompok janda Jemaat GKI Penarung. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh kasih kami mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk dapat hadir pada perayaan Paskah kelompok janda Jemaat GKI Penarung tahun 2023 yang akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 10 April 2023 mulai pukul 10 pagi sampai selesai. Bertempat di rumah keluarga Nyonya Raya Runting, Dukelaga, Jalan Tanggaring nomor 26, Palangkaraya. Demikian undangan ini kami sampaikan. Atas kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita. Panitia perayaan Natal tahun 2022 dan perayaan Paskah kelompok janda Jemaat GKI Penarung 2023, Ketua Nyonya Herna YL Tandang, Sekretaris Nyonya Erlina Prabawati Kananjan. Undangan yang kedua ini berasal dari Panitia Perayaan Paskah Jemaat GKI Penarung tahun 2023. Salam dalam kasih Yesus Kristus. Dengan rasa syukur dan sukacita atas kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dalam karya penyelamatan umat manusia, kami mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudari Jemaat GKI Penarung untuk menghadiri ibadah dan perayaan Paskah yang akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 10 April 2023 mulai pukul 16.00 WIB sore hari, bertempat di Gereja Panarung, Jalan Eboni, Palangkaraya. Adapun acaranya adalah ibadah Paskah dan perayaan Paskah. Demikian undangan ini disampaikan. Atas perhatian dan kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Panitia Perayaan Paskah Jemaat GKI Panarung tahun 2023, Ketua Abram Sidiwinasis, Sekretaris Nawi Jayanti, turut mengundang Ketua MPH Jemaat GKI Panarung Bapak Pendeta Immanuel Surya Sukma STH. Yang terakhir ini ada pemberitahuan. Bersama ini diberitahukan kepada seluruh Jemaat GKI Penarung yang dapat hadir beribadah pada pagi ini bahwa pada hari ini Jumat tanggal 7 April 2023 kita akan melaksanakan ibadah Jumat Agung, di mana dalam ibadah hari ini akan dilaksanakan sakramen perjamuan kudus. Sehubungan dengan itu, sebagai rasa ungkapan syukur kita kepada Tuhan Yesus Kristus, tidak salah kalau kita menyampaikan ungkapan syukur kita dengan memberikan persembahan syukur kita kepadanya melalui amplop persembahan syukur yang telah disediakan. Kami telah menyediakan amplop persembahan syukur perjamuan kudus dimaksud sebagaimana yang telah dibagikan di setiap tempat duduk Bapak Ibu. Kiranya setelah mengisi amplop dimaksud agar bisa menyerahkannya kembali bersamaan dengan saat mengedar kantung kolekte setelah perjamuan kudus dan saat mengedar kantong kolekte ibadah Jumat Agung. Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan. Atas perhatian seluruh warga Jemaat GKI Panarung kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Majelis Pekerja Harian Jemaat GKI Panarung, Ketua Pendeta Immanuel Surya Sukma STH dan Sekretaris Penetua Reli Suwarno. Demikian berita jemaat untuk hari ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus menolong dan memberikan kekuatan pada kita agar kita dapat menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Yakobus 1 ayat 22a. Atas perhatian sidang jemaat kami ucapkan terima kasih. Selamat pagi, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom.
Jemaat kekasih Kristus, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Marilah kita memuji dan mengucap syukur atas kasih dan penyertaan Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk beribadah di Gereja Penarung pada saat ini. Pelayanan dan pemberitaan firman Tuhan Jumat tanggal 7 April 2023 saat ini akan dilayani oleh Vikaris Alfa Soyani Sarjana Teologia, dan pelayanan perjamuan kudus dilayani oleh Pendeta Immanuel Surya Sukma Sarjana Teologia. Liturgi khusus Jumat Agung. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita memasuki ibadah. Kita menyanyi dari Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 73, bait yang pertama dan baitnya yang ketiga, Kasih Tuhanku Lembut. Pada bait yang ketiga, jemaat diundang berdiri. Saudara dan sidang perayaan Jumat Agung yang berbahagia, kita habiskan ibadah kita ini di dalam potu dan salam. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita,
dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat disilakan duduk. Kita angkat pujian kita kembali, kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 179, bait yang pertama dan bait yang kedua, Kasih Paling Agung. Sebagai nas pembimbing untuk kita pada pagi hari ini, kami akan membacakan dari kitab Yesaya pasal 53 ayat yang ketiga sampai ayatnya yang kelima, yang demikian bunyinya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Mari kita berdoa. Betapapun hebatnya dosa dan pelanggaran kami, betapapun kotornya akal dan pikiran kami, tetapi Tuhan tidak pernah memperhitungkannya. Karena Tuhan kami adalah Tuhan yang pengasih,
yang cinta dan kasih-Nya jauh lebih besar dari dosa dan kesalahan kami. Namun kami sebagai manusia tetap memohon kepadamu Tuhan, ampunilah segala dosa dan salah kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihani kami Tuhan. Amin. Untuk berdiri. Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa kepada setiap orang yang melihat kepada salib dan mengaku dosanya di hadapan Tuhan. Sebagai orang yang telah menerima anugerah Allah, Allah menghendaki agar kita hidup dalam pengampunan. Seperti firman Tuhan mengatakan, Lukas pasal 17 ayat 3-4, jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Jemaat, saya persilahkan duduk kembali. Jemaat, mari kita berdoa untuk pembacaan firman Tuhan. Tuhan, segala puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu yang kudus, karena Tuhan telah memberikan waktu dan kesempatan kami pada saat ini untuk bersekutu, memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan kami akan membaca firman-Mu, urapi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat mengerti, memahami makna firman-Mu, sehingga firman itu menjadi suluh pelita bagi jalan hidup kami, dan menguatkan iman percaya kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yaitu dari Yesaya pasal 52 ayat 13-15 dengan judul Hamba Tuhan yang menderita. Sesungguhnya hambaku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia. Begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi. Dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat. Dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu jemaat terkasih. Kita pada saat ini, puji Tuhan, hari ini kita bisa bersama-sama hadir dalam gereja ini untuk bersama-sama bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Namun sebelum itu saya mengajak kita untuk bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sungguh-sungguh bersyukur untuk setiap kasih, setiap pemeliharaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Teristimewa pada saat ini Tuhan, kami ingin mendasari kebersamaan kami ini dengan firman-Mu.
Karena itu Tuhan, mampukan kami untuk sungguh-sungguh dapat memaknai Jumat Agung ini dengan benar melalui pengenalan dan pendengaran akan firman-Mu. Bimbing kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, dan pakai hamba-Mu untuk menyampaikannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, yang menjadi dasar perenungan kita pada hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-19 ayat 16b sampai 27. Saya ulangi, Injil Yohanes pasal 19 ayat 16b sampai 27. Mari kita membaca secara bergantian. Saya membaca pada ayat yang genap dan Bapak Ibu sekalian membaca pada ayat yang ganjil. Dengan perikop Yesus disalibkan. Mereka menerima Yesus. Dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga 2 orang, sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Jawab Pilatus, apa yang kutulis tetap tertulis. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Hal itu dilakukan prajurit-prajurit itu. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Amin untuk pembacaan Alkitab kita. Sekali lagi saya ucapkan shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan karena hari ini kita masih diberi kesempatan untuk boleh hadir bersama-sama bersekutu dan memuji nama Tuhan dalam ibadah Jumat Agung. Pada saat ini saya akan memberi judul pada khotbah saya, yaitu Mari Taat dan Peduli kepada Sesama. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, siapa yang di sini yang pernah menggunakan aksesoris salib, baik itu kalung, anting-anting, pakaian, ataupun lain sebagainya, boleh angkat tangan. Saya yakin Bapak Ibu semua pasti pernah memakai aksesoris salib yang saya maksud tersebut. Mengapa saya mengajukan pertanyaan demikian? Karena pada nas kita hari ini ada terdapat 2 poin penting, yakni pertama, ketaatan dalam memikul salib. Salib bagi kalangan orang Kristen ini sudah tidak asing lagi bagi kita semua. Saya yakin dan percaya ketika ada tanda salib, orang pasti mengira itu adalah orang Kristen. Salib dapat dikatakan sebagai identitas diri kita sebagai orang percaya. Betul Bapak Ibu? Namun sesungguhnya
dalam arti salib ini memiliki makna yang mendalam. Simbol dari kehinaan, kerendahan, ketidakberdayaan. Dan dalam nas kita hari ini, salib merupakan hukuman yang biasa bagi para penjahat. Mengapa dikatakan demikian? Karena tujuannya adalah untuk mempermalukan orang-orang tersebut di hadapan banyak orang. Biasanya ketika orang disalibkan, itu dilakukan kepada penjahat kelas berat, budak yang melakukan kesalahan, bahkan kepada para pemberontak-pemberontak. Selain dijatuhi hukuman mati, para pemberontak atau para penjahat ini, mereka juga harus memikul salibnya sendiri ketika harus menuju ke Bukit Tengkorak tersebut, ke tempat mereka harus disalibkan. Ketika kita membaca dalam nas kita hari ini tentang bagaimana Yesus disalibkan, ada keterangan pada ayat 16b. Boleh Bapak Ibu baca sekalian? Di situ dikatakan bahwa Yesus memikul salibnya sendiri. Orang-orang yang dihukum atau disalibkan ini akan mengalami yang namanya penderitaan secara fisik. Mereka dipukul, dihina, dan posisi salib itu membuat mereka sulit untuk bernapas. Bisa Bapak Ibu bayangkan bagaimana posisi mereka menengadah tangannya, lalu disalibkan, diikat, dipaku. Itu merupakan suatu penyiksaan yang luar biasa pada zaman itu, Bapak Ibu. Bisa kita bayangkan bagaimana rasanya. Yang lebih miris lagi ketika Yesus disalibkan itu bersama dengan 2 orang penjahat di sebelah kiri dan kanannya. Bisa kita bayangkan kembali Bapak Ibu, Tuhan Yesus yang tidak melakukan kesalahan, namun ia disandingkan bersama 2 orang penjahat besar. Dan dalam nas ini juga Tuhan memberikan contoh dalam memikul salib. Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada 2 poin penting yang dapat saya sampaikan pada khotbah hari ini. Yang kedua yaitu kepekaan terhadap sesama. Melalui firman Tuhan hari ini kita juga diajarkan untuk peka, untuk peduli terhadap sekitar kita. Sekalipun Yesus kesakitan, menderita, bahkan ia dihina, tetapi Yesus mengingat ibunya dan murid-muridnya. Sehingga Yesus menempatkan posisi ibunya sebagai posisi yang memiliki kehormatan dalam kehidupannya. Tuhan Yesus menginginkan untuk murid-muridnya menggantikan posisinya ketika ia telah tiada. Luar biasa Bapak Ibu. Tuhan dalam kesakitan, dalam penderitaannya ia tetap mengingat ibunya. Ia peduli terhadap orang tuanya. Lalu yang kemudian, pada hari ini, Jumat Agung, kita harus mengingat dan memaknai apa arti pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus. Jumat Agung adalah hari kematian Tuhan di kayu salib untuk menanggung kutuk yang ada atas diri kita sendiri. Itu adalah bukti dari segala kasih Allah kepada kita. Dan melalui firman Tuhan hari ini kita kembali diingatkan. Yang pertama, menunjukkan kasih setia yang tulus seperti kasih Allah yang mampu menghancurkan dinding ketidakberdayaan, dinding penderitaan, dinding kehinaan, dan lain sebagainya. Melalui ketaatan Yesus yang mau menderita di kayu salib, itu adalah mengingatkan dan mengajarkan kita bahwa tugas kita juga harus saling mengasihi terhadap sesama. Sekalipun hina dan memalukan, tapi kebenaran dan kehendak Allah harus dinyatakan atas kehidupan kita. Poin penting yang kedua, yaitu hari ini dalam Jumat Agung, kita bersama-sama datang ke gereja ini.
Tapi ingat Bapak Ibu, jika Bapak Ibu masih menyimpan kebencian, iri hati dan dengki, itu artinya Bapak Ibu belum memaknai Jumat Agung sesungguhnya. Karena Tuhan menghendaki hidup kita hari ini adalah hidup untuk saling mengasihi. Kasih Allah memampukan kita untuk dapat hidup dalam ketaatan, dalam kepedulian, dan dalam kehidupan yang penuh dengan teladan Yesus. Melalui itu semua, akhir dari khotbah ini, selamat mempersiapkan diri untuk memasuki Jumat Agung dan memaknai arti perjamuan kudus yang sesungguhnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saya persilahkan untuk Bapak Ibu mengambil saat teduh sebelum kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita menaikkan doa syafaat. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih setia pemeliharaan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Terlebih pada hari ini Tuhan, kami boleh bersama-sama merayakan dan memaknai apa arti Jumat Agung ini. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, karena pengorbanan-Mu di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Ajar dan mampukan kami Tuhan untuk dapat merespon dengan benar sesuai dengan seturut kehendak Tuhan. Pada kesempatan ini Tuhan, kami mau menyerahkan segala pergumulan kami. Kami sadar akan kelemahan dan keterbatasan kami dalam menghadapinya. Seringkali kami hampir menyerah, bahkan putus asa. Tetapi melalui firman Tuhan hari ini, kiranya ini dapat menguatkan, memampukan kami untuk melalui Jumat Agung ini. Kami boleh dikuatkan dan ditolong oleh Tuhan. Hari ini, kiranya kami mampu dan dapat memberi yang terbaik, dan kami mampu memberikan kesaksian melalui tindakan nyata kami Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu dan sidang jemaat Tuhan, sidang perayaan Jumat Agung yang berbahagia. Pada hari ini, dalam rangka kita merayakan Jumat Agung, kita akan menerima pelayanan sakramen perjamuan kudus. Dan kita semua telah menerima liturgi Sansura Morum 2 minggu berturut-turut kepada kita semua warga jemaat GKE. Telah disampaikan pengertian dan makna dari perjamuan kudus itu. Karena itu pada hari ini kita melaksanakan sakramen perjamuan kudus dengan Sansura Morum. Saudara yang dikasihi dan yang diberkati, kata-kata penuntun untuk kita semua. Semua orang sejak Adam dan Hawa adalah orang-orang berdosa yang tidak mampu menanggung akibat dosa dan melepaskan diri daripadanya. Namun oleh kasih dan anugerahnya Allah mau menanggung seluruh akibat dosa manusia dalam Yesus Kristus yang sudah menyerahkan tubuhnya dan menumpahkan darahnya hingga mati di salib. Sesudah kematiannya ia bangkit naik ke sorga untuk menerima kuasa yang lebih besar dari segala kuasa yang lain. Maka untuk menghormati Yesus, semua makhluk yang ada di sorga dan di bumi akan menyembah Dia dan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Saudara-saudara sekalian, anugerah Allah mendahului kesadaran iman dan mendasari pelayanan sakramen kepada segenap orang percaya. Melalui pelayanan sakramen baptisan kudus, saudara-saudara, baik orang dewasa maupun anak-anak, masuk ke dalam gereja sebagai tubuh Kristus, sehingga berhak dan perlu merayakan iman melalui keikutsertaan saudara dalam sakramen perjamuan kudus.
Karena itu, dengarkanlah akan penetapan perjamuan kudus seperti yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26 demikian. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan Yesus sampai ia datang lagi ke dalam dunia ini. Saudara, berikut nasihat kepada kita semua. Saudara-saudara sidang jemaat, hendaklah kita menyadari bahwa kita adalah orang-orang berdosa, dan karenanya perlu merendahkan diri, menyesal dan memohon kasih karunia Tuhan. Kita perlu yakin bahwa dosa kita diampuni oleh pengorbanan Yesus di kayu salib yang telah mati dan hidup kembali. Percayalah bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi saudara. Karena itu, tiap-tiap hari kita perlu senantiasa menyatakan syukur kepada Allah dan hidup dalam pertobatan sebagai anak-anak Allah yang kekasih. Saudara, berikut nasihat kepada anak-anak, remaja dan pemuda yang sedang menuju proses pendewasaan iman. Ketahuilah bahwa Allah itu Bapa yang baik dan kalian sudah menerima baptisan kudus. Maka saat ini kalian boleh menerima perjamuan kudus. Supaya bisa ikut perjamuan kudus, kalian perlu terus belajar dan mengetahui arti perjamuan kudus dan apa yang Tuhan minta dari kalian sesudah mengikuti perjamuan kudus ini. Tetaplah percaya kepada Tuhan Yesus sesuai dengan pengakuan iman orang tua kita dulu ketika saudara dibaptiskan. Bersedialah menerima pengajaran dari orang tua untuk memahami iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Terus belajar tentang iman kita sebagaimana tersedia dalam Alkitab, supaya pada saatnya nanti kalian bisa mengakui iman secara pribadi dalam peneguhan sini. Kiranya oleh anugerah Allah, perjamuan kudus ini menguatkan kita semua. Baik Bapak Ibu dan sidang jemaat Tuhan, marilah kita berdiri bersama-sama. Kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita yang kita ucapkan dengan hati dan bibir kita, dan kita akhiri dengan menyanyikan haleluya, haleluya, haleluya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Alkitab langit dan bumi, dan kepada Yesus anaknya tunggal yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan, pada hari yang ketiga bangkit kembali dari tempat mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya kepada gereja yang aman, persekutuan orang kudus, keampunan dosa, bangkit lagi dan hidup yang kekal. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara dan ibu bapak serta semua anak-anak dan remaja dan pemuda yang dalam proses menuju kepada kedewasaan yang akan ikut pelayanan sakramen perjamuan kudus ini, silakan berdoa di dalam hati masing-masing, memohon kekuatan Tuhan, karena sebentar lagi kita akan mengalami persekutuan dengan Tuhan Yesus melalui tubuh dan darahnya yang akan diberikan kepada kita. Silakan berdoa dalam hati.
Saudara dan sidang jemaat Tuhan, Tuhan kita Yesus Kristus pada malam tatkala ia diserahkan itu, diambilnya roti, dan setelah mengucapkan doa syukur, ia membelah roti itu dengan tangannya. Dan ia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Begitu pula setelah makan ia memberikan piala anggur itu kepada mereka dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeterai oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Penatua Diakon dipersilakan mengambil tempat. Ibu bapak, saudara-saudara dan anak-anak semua, ingatlah akan sabda Tuhan Yesus. Datanglah kepadaku kamu semua yang lelah dan merasakan beratnya beban. Aku akan menyegarkan kamu. Marilah dengan sukacita, karena segala sesuatu telah sedia. Saudara, pada saat perjamuan kudus ini roti dan anggur diserahkan, Bapak Ibu tetap dalam posisi duduk. Sementara roti dan anggur diedarkan, jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat 35 bait 1 dan seterusnya. Tuhanku,
sore nanti atas permintaan Bapak Ibu MPH Jemaat GKI Panarung dapat kembali melayani sakramen perjamuan kudus ini. Dan mohon disampaikan kepada MPH Jemaat. Baik Bapak Ibu, sambil kita mengumpulkan persembahan syukur kita perjamuan kudus, kita menyanyi dari Kidung Jemaat dari NKB nomor 133, bait 1 dan seterusnya. Syukur padamu ya Allah. Syukur
Baik saudara, kita memasuki pujian dan doa. Pujilah Tuhan hai jiwaku, hai segenap batinku. Pujilah namanya yang kudus. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni semua dosamu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang membebaskan nyawamu dari kuburan, yang melimpahi engkau dengan kasih dan belas kasihan. Dia yang memuaskan hidupmu dengan yang baik, sehingga engkau awet muda seperti burung Raja Wali. Sebab Tuhan pengasih dan penyayang, Ia panjang sabar dan kasih-Nya berlimpah. Ia tidak menghardik kita terus menerus dan tidak marah untuk selama-lamanya. Ia tidak menghukum kita setimpal dengan kesalahan kita, tetapi setinggi langit di atas bumi, sebesar itu kasih-Nya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, sejauh itu dibuangnya dosa-dosa kita. Seperti seorang bapa mengasihi anak-anaknya, begitulah Tuhan mengasihi orang-orang yang takut akan Dia. Sebab itu mulutku dan hatiku akan memberitakan puji-pujian bagi Tuhan, sekarang ini sampai selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baiklah, kita akan bersama-sama diberkati melalui puji-pujian dari para petugas hari ini dengan judul Karya Terbesar.
Jemaat kekasih Kristus, sekarang ada kesempatan bagi kita untuk memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Namun sebelumnya kami akan membacakan sebagai nas pengantar persembahan kita dari Mazmur pasal 96 ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-8 yang demikian bunyinya. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sebelum kita memberikan persembahan kita, mari kita berdoa. Kami tidak kaya Tuhan, tidak juga berkelebihan. Namun kami selalu mengucap syukur atas apa yang kami miliki. Dan semua itu dari Tuhan asalnya. Jika sebentar kami akan memberikan persembahan kami kepada Tuhan, sebagai salah satu bentuk ucapan syukur kami kepada Tuhan, karena kebaikan Tuhan kepada kami. Tolonglah ya Tuhan, Engkau berkati persembahan kami ini, sertanya memberkati tangan-tangan yang akan memberikan persembahan nanti, agar menjadi berkat bagi gerejamu. Demi Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk mengiringi persembahan syukur kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 387, bait yang pertama hingga persembahan syukur kita selesai kumpulkan. Ku heran Allah mau memberi. Rahmat
diiringi musik. Kita nyanyikan ayat pertama lagi. Bait yang kelima kita nyanyikan, jemaat diundang berdiri.
Baik, berita tambahan kepada Bapak Ibu dan warga jemaat. Sekali lagi kami informasikan, kalau ada pada pagi hari ini warga jemaat yang belum berkesempatan ikut ambil bagian dalam perjamuan kudus Jumat Agung ini, dipersilakan nanti datang ke rumah gereja ini. Sorenya akan dilayani jam 16 atau jam 4 sore. Terima kasih. Saudara dan sidang jemaat Tuhan, pulalah dengan sejahtera dan terimalah berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat disilakan duduk kembali. Jalan bunga tanpa harapan, lalu tangan yang berlubang paku menjamah jadi